Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfi Angelika dengan NIM 22106 10006. Apa saja yang akan kita bahas? 1. Keadaan pelaku ekonomi yang saya observasi. 2. Diagnosis permasalahan dan analisis sebab. 3. Penerapan teori mikroekonomi. 4. Penerapan teori makroekonomi. 5. Solusi permasalahan dan gagasan kreatif inovatif. 1. Keadaan pelaku ekonomi yang saya observasi. Pekerjaan usaha. Nama usaha UD Rezeki Atrisalakan. Sistem produksi dan distribusi, diproduksi langsung di gudang. Penghasilan kurang lebih sebesar 191.725.000. Biaya produksi, biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Supriyadi Pilok untuk berdagang beras dikelompokkan dalam 2 kelompok biaya, yaitu biaya tetap, di mana biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh banyaknya kapasitas produksi. Selanjutnya, biaya tidak tetap adalah biaya yang besarnya berubah secara proporsional dengan kapasitas produksi yang diusahakan. Pengeluaran rumah tangga, kebutuhan sandang dan pangan. 2. Diagnosis permasalahan dan analisis sebab. Pertama, kurangnya partisipasi karyawan atau pemilik dalam memasarkan beras. Yang kedua adalah kurangnya tenaga kerja khusus yang bertugas sebagai pemasaran. Yang ketiga adalah minimnya informasi pasar. Yang keempat adalah minimnya kegiatan promosi dengan modal terbatas dan kemasan kurang menarik, serta yang kelima yaitu UD Rezeki Atrisalakan masih kurang memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dalam memasarkan produk. Strategi pemasaran yang seharusnya dilakukan dalam meningkatkan penjualan beras pada UD Rezeki Atrisalakan pada citra merek. Beras produksi UD Rezeki Atrisalakan sudah dikenal dan familiar bagi masyarakat, sehingga tidak menimbulkan keraguan lagi bagi masyarakat terhadap kualitas beras produksi UD Rezeki Atrisalakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi. Strategi pemasaran produk beras UD Rezeki Atrisalakan yaitu melalui distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Adapun distribusi langsung dilakukan dengan produk yang dipasarkan diantarkan secara langsung ke konsumen tetap atau konsumen masyarakat umum yang langsung datang melakukan pembelian di koperasi. 3. Penerapan teori mikroekonomi. Teori pasar. Secara sederhana, pasar itu tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Dan secara teori ekonomi pasar adalah pertemuan antara penawaran dan permintaan dan saat terjadinya harga keseimbangan. Pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna antara lain adanya kebebasan untuk membuka dan menutup usaha, serta penjual dan pembeli sudah memiliki pengetahuan terkait kondisi pasar. Selain itu, mobilitas sumber ekonomi pada pasar ini cukup sempurna, serta tidak ada persaingan antar penjualnya. Jenis pasar ini juga memiliki banyak penjual dan pembeli, sehingga harga barang tidak bisa ditentukan oleh tiap orang, melainkan melalui mekanisme pasar lewat permintaan dan penawaran terhadap barang tersebut. Barang yang diperjualbelikan di pasar persaingan sempurna juga bersifat homogen atau sejenis, sehingga kualitasnya relatif sama. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai ciri pasar persaingan sempurna,
itu sudah sesuai dengan kondisi studi kasus saya, yaitu sebagai makanan pokok utama orang Indonesia, tentunya beras menjadi komoditi utama di Indonesia. Penjual dan pembeli beras tidak bisa menentukan harga beras dan hanya tinggal mengikuti harga pasar yang sudah ditentukan oleh mekanisme pasar. Perilaku produsen. Teori perilaku produsen adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana tingkah laku perilaku produsen untuk menghasilkan produk secara efisien dalam kegiatan produksinya. Berikut beberapa contoh perilaku produsen, yaitu mencari keuntungan dengan pemakaian modal seminimal mungkin tapi dengan hasil semaksimal mungkin, mematok biaya produksi berdasarkan tingkat harga barang modal, dan memberi potongan harga kepada konsumen yang membeli produk dalam jumlah banyak. Dilihat dari seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli barang yang memberikan nilai yang sama besarnya. Perilaku produsen. Teori perilaku produsen adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana tingkah laku perilaku produsen untuk menghasilkan produk secara efisien dalam kegiatan produksinya. Berikut beberapa contoh perilaku produsen, yaitu mencari keuntungan dengan pemakaian modal seminimal mungkin tapi dengan hasil semaksimal mungkin, mematok biaya produksi berdasarkan tingkat harga barang modal, dan memberi potongan harga kepada konsumen yang membeli produk dalam jumlah banyak. Perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, atau perusahaan. Proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu, dan tenaga seorang pelanggan juga menjadi bagian dari studi tersebut. Pendekatan kardinal adalah kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. 4. Penerapan teori makroekonomi. Inflasi dan pengangguran. Inflasi dan pengangguran adalah masalah jangka pendek dalam perekonomian. Inflasi sendiri diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas, serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Seperti yang sudah dijelaskan, sudah sesuai dengan studi kasus saya, kecenderungan meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus, apalagi menjelang puasa, kenaikan harga sejumlah bahan pokok atau salah satunya beras memicu inflasi. Ketimpangan pendapatan. Pendapatan nasional merupakan gambaran awal tentang beberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian. Tenaga kerja, barang, modal, uang, dan kemampuan kewirausahaan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Juga merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara, dan juga merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktural mendasar yang dihadapi suatu perekonomian, di antaranya distribusi pendapatan dan ketimpangan struktur produksi. Kemiskinan dan lainnya. Kemiskinan diukur dari kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, sehingga status kemiskinan diukur menurut garis kemiskinan GK, yakni kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dengan demikian,
Pendapatan yang menentukan daya beli dan harga barang konsumsi menjadi faktor penting dalam menentukan jumlah dan posisi kemiskinan. Perkembangan kemiskinan antar wilayah atau antar sektor tidak sama, akibat perbedaan faktor sumber daya, aksesibilitas terhadap teknologi informasi, kesempatan kerja, dan keterjangkauan program pembangunan yang berbeda. Penurunan kemiskinan kebijakan makro yaitu menjaga stabilitas makroekonomi, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investigasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggi. Kebijakan mikro yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Peran negara atau pemerintah. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Fungsi stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Fungsi distribusi, yakni pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian yaitu sebagai berikut. Pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar, seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta, contohnya pencemaran lingkungan. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting, karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. 5. Solusi permasalahan dan gagasan kreatif inovatif. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.